PSG ditahan Strasbourg 3-3. Protes ke La Liga, pemain hentikan laga 20 detik. Jepang pertimbangkan keluar dari AFC. Cole Palmer absen 6 pekan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Union Berlin menjamu Mönchengladbach di Altenvorstede Stadium pada lanjutan Bundesliga. Union langsung unggul cepat di menit ketiga lewat sundulan Danilo Doki. Doki mencatat namanya di papan skor pada menit ke-26. Skor menjadi 2-0 untuk Union Berlin. Mönchengladbach sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-33 melalui sepakan Haris Tabakovic. Namun Union Berlin justru kembali menambah keunggulan di menit ke-81 lewat voli Rani Khedira. Kevin Dix tampil sejak awal untuk Gladbach dan bermain selama 60 menit sebelum digantikan Lukas Ullrich. Hasil ini membuat Mönchengladbach tetap terpuruk di dasar klasemen Bundesliga dengan 3 poin, sementara Union Berlin naik ke posisi 7 dengan 10 poin. Paris Saint-Germain menjamu Strasbourg di Parc des Princes dalam lanjutan Ligue 1. PSG langsung unggul cepat di menit ke-6 lewat gol Bradley Barcola. Strasbourg membalas di menit ke-26 lewat Joaquin Panisselli yang mengubah skor menjadi 1-1. Menjelang turun minum, Diego Moreira mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-41. 4 menit setelah babak kedua dimulai, Panisselli mencetak gol membuat Strasbourg unggul 1-3. PSG mendapat penalti di menit ke-58. Goncalo Ramos sukses mengeksekusi penalti itu, skor menjadi 2-3. Upaya PSG berbuah hasil di menit ke-79. Seny Mayulu mencetak gol mengubah skor menjadi 3-3. Dengan hasil ini, PSG tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan 17 poin dari 8 laga, sementara Strasbourg menempel ketat di posisi kedua dengan 16 poin. Pertandingan Real Oviedo versus Espanyol di Estadio Carlos Tartiere memasuki babak kedua. Espanyol tampil lebih agresif. Menit ke-70, Quique Garcia membawa tim tamu unggul 0-1. Espanyol mengadakan keunggulan pada menit ke-82 lewat Borja Mila setelah menerima umpan Omar El Hilali. Hasil ini membuat Real Oviedo terperosok ke zona degradasi, sementara Espanyol semakin mantap di peringkat kelima atas klasemen La Liga. Media Irak UTV melaporkan, Jepang berencana untuk meninggalkan AFC lantaran ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Konfederasi Benua Asia itu. Perubahan format ICL Elite yang dipusatkan di Arab Saudi hingga keputusan yang merugikan Vissel Kobe di ICL Elite membuat GFI kecewa. Belum lagi dengan dugaan korupsi di tubuh AFC. Lebih lanjut, GFI disebut akan membentuk Uni Asia Timur atau konfederasi baru yang berisikan Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina. Bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia hingga negara-negara Oseania seperti Australia berpotensi diajak bergabung ke dalamnya. Swedia dikabarkan hampir menunjuk Graham Potter sebagai pelatih kepala sementara untuk 3 laga krusial mereka dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini mengikuti pemecatan Jon Dahl Tomasson setelah kekalahan 0-1 dari Kosovo. Potter, yang baru saja meninggalkan West Ham United, mengaku terbuka untuk peran ini dan menyatakan cintanya pada sepak bola Swedia. Jika resmi, penunjukan ini menjadi kembalinya Potter ke Swedia, di mana ia pernah membawa Östersund FK dari kasta keempat hingga ke kompetisi Eropa. Olympique Lyon resmi mendatangkan bek kanan Rennes, Hans Heterborn, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Seperti diumumkan di situs resmi klub pada Sabtu, transfer ini dilakukan lewat Joker Rule yang mengizinkan tim Ligue 1 merekrut 1 pemain dari klub Prancis lain di luar jendela transfer. Heterborn, lulusan Akademi Groningen, bergabung dengan Rennes pada Agustus 2024 setelah pindah dari Atalanta seharga 2,7 juta euro. Musim ini, pemain asal Belanda itu baru tampil sekali, yakni saat Rennes bermain imbang 2-2 kontra Nantes. Masa depan Manuel Neuer di Bayern Munchen mulai menemui kejelasan. Menurut laporan Süddeutsche Zeitung, klub tengah mempertimbangkan memperpanjang kontrak kiper berusia 39 tahun itu hingga 2027. Saat ini kontrak Neuer berlaku sampai musim panas 2026. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil pada periode Natal atau awal tahun baru. Pihak klub menilai performa dan kondisi fisik Neuer tetap stabil sejak pensiun dari tim nasional Jerman. Jika perpanjangan disepakati, rencana transisi ke kiper muda Jonas Urbik baru akan dilakukan pada musim panas 2027. FC Bayern Munchen memastikan Jerome Boateng bisa mengamati sesi latihan klub selama seminggu, tetapi tanpa status pegawai. Pemain berusia 37 tahun itu dijadwalkan mengikuti 4 sesi latihan, kesempatan yang diberikan oleh pelatih Vincent Kompany menurut laporan Bild.
Juru bicara klub menegaskan, ini bukan pekerjaan, hanya permintaan Jerome untuk mengamati latihan beberapa hari dan Bayer tidak keberatan selama waktu tepat. Boateng menyampaikan antusiasnya, "Saya bisa observasi di Bayer, tinggal cari waktu yang tepat." UEFA menolak permintaan Eintracht Frankfurt untuk memindahkan laga Liga Champions melawan Napoli ke tempat netral. Melalui pernyataan resmi klub Bundesliga itu, pertandingan pada 4 November tetap digelar di Stadion Diego Armando Maradona tanpa kehadiran supporter Frankfurt. Sebelumnya, otoritas Italia sudah melarang penjualan tiket bagi warga Frankfurt karena alasan keamanan. Frankfurt sempat mengajukan banding ke UEFA pada awal Oktober, namun seperti dikutip dari situs resmi UEFA, permintaan tersebut resmi ditolak. Christian Pulisic dipastikan menepi setidaknya 2 pekan setelah mengalami cedera hamstring ringan di kaki kanannya. Cedera itu didapat saat Amerika Serikat menang 2-1 atas Australia dalam laga uji coba menurut laporan Reuters. Penyerang AC Milan tersebut ditarik keluar sebelum menit ke-30 setelah ditackle Jason Geria. Hasil pemeriksaan MRI di Milan mengonfirmasi cedera tersebut dan evaluasi lanjutan akan dilakukan dalam 10 hari. Pulisic diperkirakan absen saat Milan menjamu Fiorentina akhir pekan ini. Antonio Conte buka suara soal penurunan performa skuad McTominay musim ini. Dalam konferensi pers jelang laga Napoli kontra Torino, Conte menyoroti perhatian lawan yang kini lebih intens kepada McTominay. Situasinya sederhana. Dia datang sebagai underdog dan jadi pemain terbaik musim lalu. Sekarang lawan memperhatikannya lebih ketat, ujar Conte. Dikutip dari situs resmi Napoli, perubahan posisi McTominay ke sayap kiri untuk memberi ruang bagi Kevin De Bruyne di tengah juga mempengaruhi efektivitasnya. Nico Paz diperkirakan akan kembali ke Real Madrid musim depan, menyusul penolakan Como terhadap tawaran hingga 70 juta euro dari klub-klub Premier League. Menurut laporan Alfredo Pedula, pemain muda Argentina berusia 20 tahun ini telah menjalani 2 tahun pengembangan di Como dengan dukungan penuh dari Madrid, sesuai kesepakatan klub untuk menjaga perkembangan karirnya. Real Madrid disebut menyiapkan biaya sekitar 10 juta euro untuk kepindahan permanennya. Paz menunjukkan kreativitas dan kematangan di Serie A dan diharapkan bisa bermain di bawah arahan Xabi Alonso. Asosiasi Sepak Bola Spanyol IFA resmi mengumumkan aksi protes terhadap rencana La Liga yang ingin menggelar laga Villarreal melawan Barcelona di Miami. Dikutip dari situs resmi IFA dan laporan Marca, seluruh pemain di kompetisi utama Spanyol akan menggelar demonstrasi singkat sebelum kick-off pada akhir pekan ini. Menurut IFA, keputusan membawa pertandingan resmi ke luar negeri dianggap merugikan keadilan kompetisi dan membatasi akses supporter lokal. IFA juga menegaskan bahwa mereka tidak diajak berdiskusi sebelum keputusan ini dibuat. Pertandingan Espanyol melawan Real Oviedo di La Liga sempat berhenti selama 20 detik setelah kick-off. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap rencana La Liga menggelar laga Villarreal kontra Barcelona di Miami pada Desember mendatang. Menurut laporan Marca dan Relevo, siaran resmi La Liga bahkan baru dimulai setelah detik ke-21, sehingga momen protes itu tak terlihat di televisi. Asosiasi Sepak Bola Spanyol IFA sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa aksi serupa akan terus dilakukan hingga rencana pertandingan luar negeri tersebut dibatalkan. Dani Ceballos dipastikan absen dalam laga Real Madrid melawan Getafe di La Liga akhir pekan ini akibat masalah otot yang dialaminya saat latihan. Laporan AS menyebutkan, gelandang berusia 29 tahun itu juga tidak akan tampil menghadapi Juventus di Liga Champions pekan depan sebagai langkah pencegahan. Ceballos menargetkan comeback pada laga El Clasico kontra Barcelona 26 Oktober mendatang. Staf medis Madrid ingin memastikan kondisinya benar-benar pulih agar cedera tidak kambuh. Kylian Mbappe tampil normal saat latihan bersama skuad Real Madrid, menjalani sesi 3 jam tanpa menunjukkan rasa sakit pada pergelangan kakinya. Sebelumnya, kabar sempat beredar bahwa penyerang 26 tahun itu beresiko absen saat menghadapi Getafe karena cedera. Namun laporan terbaru dari situs resmi Real Madrid membantah hal tersebut. Latihan di bawah pengawasan Xabi Alonso di Valdebebas menunjukkan Mbappe dalam kondisi fit. Meski begitu, Alonso bisa saja memilih untuk memberinya istirahat, mengingat laga penting melawan Juventus di Liga Champions dan El Clasico menghadapi Barcelona. Vinicius Junior membuktikan diri meski sempat dikritik dan beberapa kali dicadangkan Xabi Alonso. Pemain asal Brazil ini sedang menikmati awal musim terbaiknya bersama Real Madrid di La Liga. Setelah 8 pertandingan, Vinicius mencatat 5 gol dan 4 assist, menjadi catatan produktivitas tertingginya sejak bergabung 7 musim lalu. Performa konsisten dan matang di bawah arahan Alonso membantu Madrid memulai musim domestik dengan kuat. Meski sempat diragukan, Vinicius menunjukkan kemampuan menonjol di lapangan dan fans menanti ledakan performanya.
Barcelona mengonfirmasi bahwa Ferran Torres tidak akan tampil dalam laga melawan Girona pada Sabtu akibat masalah otot. Dalam pernyataan resmi di situs resmi klub, Barca menjelaskan bahwa pemain berusia 24 tahun itu mengalami kelebihan beban otot pada hamstring kiri saat membela tim nasional Spanyol dan belum kembali berlatih sejak itu. Absennya Ferran menambah daftar cedera Barcelona setelah sebelumnya Robert Lewandowski juga dipastikan menepi. Keduanya diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sebelum kembali memperkuat tim. Kabar dari Jerman yang dilaporkan Mundo Deportivo menyebut Marc-Andre ter Stegen bisa meninggalkan Barcelona pada bursa transfer Januari. Kiper 33 tahun itu diperkirakan kembali dari cedera pada Desember, namun kini berada di belakang Joan Garcia dalam skema Hansi Flick. Barcelona disebut terbuka untuk melepas ter Stegen demi menekan pengeluaran gaji, mengingat ia termasuk salah satu pemain dengan bayaran tertinggi. Dengan munculnya Garcia sebagai pilihan utama, klub menilai kepergian ter Stegen bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan. Lamine Yamal dikabarkan berhenti memberikan tanda tangan kepada penggemar Barcelona karena tengah menyiapkan kerjasama dengan perusahaan yang akan memasarkan barang bertanda tangannya. Menurut laporan Mundo Deportivo, pemain berusia 18 tahun itu tetap melayani foto bersama, namun untuk sementara menghentikan tanda tangan atas saran tim manajernya. Langkah ini berkaitan dengan negosiasi bersama situs penjualan memorabilia olahraga dengan tujuan menjaga eksklusivitas dan nilai tanda tangannya. FC Barcelona resmi menerima izin dari pemerintah kota Barcelona untuk kembali menggelar pertandingan di Camp Nou dengan kapasitas 25.991 penonton, termasuk 81 kursi untuk penyandang disabilitas. Izin ini mencakup tribuna dan goal shoot, serta diikuti sejumlah perbaikan fasilitas, seperti terowongan pemain baru, ruang ganti tim tuan rumah dan tamu, jalur evakuasi tambahan, serta sistem sprinkle otomatis. Klub menargetkan fase berikutnya, lataran stand, agar kapasitas meningkat menjadi 45.401 penonton. FC Barcelona resmi memperpanjang kerjasama sponsor dengan Spotify hingga tahun 2030. Demikian pengumuman klub pada 17 Oktober 2025. Dalam kesempatan yang dimulai sejak 2022 itu, Spotify tetap menjadi sponsor utama jersey tim senior pria dan wanita serta perlengkapan latihan. Setelah itu, hak pemasaran stadion Spotify Camp Nou juga ikut diperpanjang hingga 2034. Barcelona menyatakan kolaborasi ini membuka peluang ekspansi pasar global serta memperkuat sinergi antara olahraga dan musik. Fabio Borini, mantan penyerang Liverpool dan Sunderland, resmi bergabung dengan klub Ligue 2 Salford City lewat kontrak jangka pendek. Pemain asal Italia berusia 34 tahun ini sebelumnya berlatih bersama tim Salford untuk menjaga kebugaran sebelum akhirnya menyepakati kontrak tersebut. Sebelum ini, Borini bermain di Sampdoria selama 2 musim di Serie B hingga meninggalkan klub tersebut di musim panas lalu. Ia diperkirakan bisa diturunkan di pertandingan Salford melawan Oldham Athletic pada 18 Oktober nanti. Liverpool menghadapi kritik menyusul awal yang kurang mulus dari Florian Wirtz. Setelah kedatangannya dari Bayer Leverkusen senilai 116 juta pound sterling, belum ada gol atau assist di Premier League hingga kini. Pelatih Arne Slot meminta publik memberi waktu pada gelandang 22 tahun itu sambil menunjukkan bahwa meski tidak tercatat secara resmi, Wirtz sudah bisa saja menghasilkan 6 atau 7 assist berdasarkan peluang-peluang yang dia ciptakan. Beri dia waktu sedikit lagi, ujar Slot. Chelsea mendapat kabar buruk menjelang jadwal padat Liga Inggris. Manajer Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa gelandang andalan Cole Palmer akan absen minimal 6 minggu akibat cedera selangkangan. Palmer diperkirakan baru bisa kembali usai jeda internasional November, dengan Maresca menekankan perlunya pemulihan penuh agar pemain siap tampil maksimal. Tanpa Palmer, lini serang Chelsea rawan kehilangan kreativitas. Palmer sendiri mencetak 18 gol musim lalu dan absen di momen krusial ini terasa berat bagi skuad. Manajer Chelsea Enzo Maresca mengaku denda 8.000 pound sterling dan larangan mendampingi tim satu laga akibat selebrasi gol Estevao Willian ke gawang Liverpool pada 4 Oktober sepadan dengan momennya. Dalam laga yang berakhir 2-1 di Stamford Bridge, Maresca berlari ke pinggir lapangan merayakan gol menit ke-95 dan mendapat kartu kuning kedua dari wasit Anthony Taylor. Dikutip dari BBC Sport, Maresca menerima hukuman FA itu dengan tenang dan menyerahkan kendali tim lawan Nottingham Forest kepada asisten Willy Caballero. Manchester United dikabarkan memasang harga 40 juta pound sterling untuk kapten mereka, Bruno Fernandes, di tengah minat kuat dari Bayern Munchen musim ini. Menurut laporan Timta, gelandang Portugal berusia 31 tahun ini telah menjadi tulang punggung lini tengah United sejak 2020 dengan catatan 100 gol dan 86 assist dari 298 penampilan.
United terbuka untuk melepas Fernandes ke klub Eropa besar lain jika harga terpenuhi. Fernandes sebelumnya menolak tawaran dari Arab Saudi. Striker Manchester United Joshua Zirkzee menolak pendekatan West Ham United dan bertekad memperjuangkan posisinya di Old Trafford. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pemain asal Belanda ini yang didatangkan musim panas 2024 dengan potensi nilai 42,5 juta euro baru mencatatkan 82 menit bermain musim ini tanpa gol maupun assist dari 4 laga. Zirkzee sempat tampil menjanjikan musim lalu dengan 7 gol dan 3 assist. Romano menegaskan Zirkzee ingin berjuang untuk tempatnya di Manchester United meski kurang puas dengan waktu bermainnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.